Peraturan hukum sebagai landasan bagi tatanan kehidupan masyarakat dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi 3 kategori utama berdasarkan sifat dan tujuannya. Pertama-tama, terdapat peraturan hukum yang bersifat perintah. Jenis peraturan ini menitikberatkan pada suruhan untuk melaksanakan atau menghindari tindakan-tindakan tertentu. Dalam konteks ini, hukum memberikan panduan yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Kedua, terdapat peraturan hukum yang bersifat perkenan. Di sini, peraturan hukum memberikan ruang fleksibilitas bagi pihak yang terlibat, di mana mereka dapat memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan yang ada. Keberadaan peraturan hukum ini seringkali tampak dalam ranah hukum keperdataan, di mana hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dapat dipertimbangkan berdasarkan keputusan masing-masing tanpa adanya kewajiban yang bersifat mutlak. Ketiga, terdapat peraturan hukum yang bersifat larangan. Dalam kategori ini, isi peraturan tersebut menegaskan larangan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap melanggar norma dan nilai yang diakui dalam masyarakat. Peraturan hukum ini memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan bersama dan mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan individu atau kelompok. Untuk membahas lebih jauh mengenai isi peraturan tersebut, mari kita mulai. Dalam kerangka peraturan hukum, terdapat 2 sifat utama yang mencirikan esensi dan implementasinya. Pertama, terdapat peraturan hukum yang bersifat memaksa atau imperatif. Jenis peraturan ini mengikat secara a priori, mengharuskan pihak yang terlibat untuk mentaatinya tanpa memberikan ruang untuk interpretasi atau pengecualian. Peraturan hukum yang bersifat memaksa umumnya berbentuk perintah atau larangan, memberikan arahan yang tegas terkait dengan tindakan yang harus dilakukan atau dihindari sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kedua, terdapat peraturan hukum yang bersifat pelengkap, subsidiar, dispositif, atau fakultatif. Peraturan hukum dengan sifat ini tidak memiliki ikatan yang bersifat a priori. Dalam konteks ini, penerapan atau penggunaan peraturan hukum tersebut menjadi pilihan, di mana pihak yang terlibat dapat memutuskan untuk mengadopsinya atau tidak, sesuai dengan kebutuhan atau kebijakan yang mereka anut. Tujuan utama dari peraturan hukum yang bersifat fakultatif adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang timbul atau memberikan ruang bagi penyesuaian dalam situasi tertentu. Peraturan hukum yang bersifat fakultatif dapat mencakup peraturan yang memberikan perkenan atau perbolehan. Dalam hal ini, pihak yang terlibat diberikan keleluasaan untuk memilih apakah akan mengikuti ketentuan yang ada atau memilih jalur alternatif yang sesuai dengan kepentingan mereka. Contoh dalam hukum perdata, isi peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa adalah seperti ketentuan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi pasal 1, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini tidak dipenuhi. Dalam hukum pidana, sebagai contoh peraturan hukum berwujud perintah dan bersifat memaksa adalah ketentuan pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian, diancam ke-1 dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Kedua, dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Ketentuan pasal 224 KUHP pada dasarnya merupakan perintah terhadap setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa jika diminta oleh pengadilan.
Contoh peraturan hukum berwujud larangan dan bersifat memaksa adalah ketentuan dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Kedua isi peraturan hukum berwujud perkenan dan bersifat fakultatif sebagai contoh adalah ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Adanya kata dapat dalam rumusan pasal tersebut menandakan ketentuan pasal 29 berwujud suatu perkenan dan bersifat fakultatif. Selain perumusan suatu peraturan hukum, baik yang berwujud perintah, larangan, maupun perkenan, terdapat juga perumusan suatu peraturan hukum yang bersifat hipotesis atau suatu pernyataan berlaka, seperti ketentuan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi hak dan kewajiban kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat 2, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ayat 3, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Jadi, isi daripada peraturan hukum ini ada 3. Pertama, isi peraturan hukum yang bersifat perintah. Kedua, isi peraturan hukum yang bersifat perkenan. Dan ketiga, isi peraturan hukum yang bersifat larangan. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak.